Udah lanjut aja, nanti dipotong lah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tampan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik, Bu, pada kesempatan ini. Oke, alhamdulillah ya. Izin nih Bapak, bolehkah saya menyita waktu Bapak sebentar? Ya, nggak lama sih Pak, mungkin kira-kira 15 menitan lah, kurang lebih. Boleh sekali, Bu, itu yang saya harapkan, Bu. Saya sebenarnya ada yang perlu diobrolin sama Ibu lah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu bisa ngobrol dengan saya. Nah, ya baiklah. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak ya. Amin. Oke. Akhir-akhir ini saya perhatikan sepertinya Bapak kurang semangat nih Pak. Kira-kira kenapa ya Pak ya? Terima kasih, Bu, Ibu sudah memperhatikan saya dan bersedia Ibu membantu saya dalam permasalahan ini. Baik, jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Pak? Saya ingin ada pemecahan masalah, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Oke, lalu apa yang menjadi tujuan akhir dari percakapan kali ini? Yang menjadi tujuan adalah saya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Oke, coba Bapak jelaskan sedikit terkait perasaan Bapak seperti apa, lalu masalah apa nih yang mengganggu pikiran Bapak? Begini, Bu, ketika saya saat mengajar, murid-murid kok kurang memperhatikan saya gitu, Bu ya. Ketika saya membuat kurang bersemangat dalam menyampaikan materi disebabkan murid-murid juga itu kurang semangat, kurang memperhatikan saya, sehingga mempengaruhi terhadap pribadi saya mungkin itu, Bu. Jadi Bapak merasa kurang bersemangat ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira apa nih yang membuat Bapak kurang semangat Pak? Saya merasa murid-murid tidak betul-betul mengikuti pembelajaran dengan saya, Bu, atau dengan baik itu memperhatikan penjelasan saya. Maksudnya murid jadi tidak belajar atau bagaimana Bapak? Tidak juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk ke kelas ada aja murid yang kurang konsentrasi, lesu, bahkan mereka seperti malas untuk belajar, sehingga dampaknya kepada saya juga malas untuk mengajar mereka untuk itu, Bu. Baiklah, saya mengerti maksud Bapak. Sekarang apabila Bapak berkenan, coba Bapak jelaskan proses pembelajaran yang berlangsung gitu Pak. Seperti apa nih selama Bapak mengajar di kelas? Yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas ya seperti biasa, Bu, ya seperti saya melakukan persepsi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat itu, kemudian mengadakan refleksi atau penilaian terhadap siswa. Nah, pada saat sedang melakukan refleksi atau penilaian terhadap siswa, mereka kelihatan malas mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh saya, sehingga mereka tidak bersungguh-sungguh untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh saya. Ya, apa ada yang salah mungkin, Bu, pada proses pembelajaran saya mungkin itu. Menurut Bapak salahnya di mana ya Pak? Sepertinya, Bu, murid-murid juga susah menangkap penjelasan atau penyampaian materi dari saya mungkin itu, Bu. Oke, baiklah. Kira-kira nih Pak ya, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bapak lakukan untuk membuat murid itu bisa lebih semangat dalam belajar? Yang saya lakukan selama ini, Bu, supaya menimbulkan rasa semangat murid untuk belajar, saya mencoba mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar. Saya putarkan video, mengajak mereka belajar di luar. Tetapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat
kurang bersemangat lagi Bu, itu yang ya. Siap. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Pak? Tidak sih Bu, ada momen ketika malas, namun saat pembelajaran matematika dan tematik ya ada pelajaran SBDP seperti kegiatan menggambar, menyanyi, mereka sangat antusias Bu. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan nih Pak, sebetulnya pembelajaran Bapak tuh sangat menyenangkan gitu Pak. Iya. Tadi kan Bapak katakan diskusi kelompok, terus pemutaran video dan lain sebagainya gitu. Itu menurut saya sangat menyenangkan sekali Pak. Dan belum tentu juga murid merasa bosan gitu ya Iya. Pak ya. Nah, jadi yang membuat Bapak merasa kurang semangat nih Pak, apakah hanya saat pembelajaran tertentu mungkin ya Pak ya? Seperti itu kah? Iya betul Bu, sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan gitu Bu gitu. Ya berarti Bapak sebetulnya sudah tahu kan ya yang menyebabkan turunnya semangat Bapak mengejar itu apa saja. Nah terus ada lagi tidak Pak? Kira-kira yang menurut Bapak hal-hal yang menyebabkan kurang semangat di dalam mengajar? Ya sepertinya tidak ada Bu. Tidak. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias mengikuti pembelajaran saya Bu. Oke. Nah kira-kira nih Pak, apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan tadi Pak? Bapak ada tidak kira nih menurut Bapak yang ingin coba Bapak perbaiki? Mungkin yang saya akan coba memperbaiki dalam pembelajaran itu Bu ya, saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Insya Allah. Murid lebih aktif, murid lebih kreatif, dan murid lebih senang dalam belajar, mungkin itu Bu. Masya Allah, keren sekali Pak itu Pak ya. Kira-kira nih Pak, apa yang menjadi prioritas utama Bapak setelah ini? Yang menjadi prioritas utama untuk saya, yang pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya Bu, dan semangat diri dalam melakukan pembelajaran kepada murid saya, mungkin itu Bu. Oke, itu merupakan langkah yang sangat tepat sekali ya Pak ya. Ada hal lain tidak Pak yang mungkin ingin Bapak lakukan? Itu Bu, saya sempat melihat saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur napas sebentar. Itu bagaimana Bu itu memperbaiki semangat Pak siswa enggak itu? Oke, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya, dengan teknik stop itu Pak. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya ya Pak ya, Iya. kita bersama-sama pernah mempelajari keterampilan sosial emosional, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru gitu Pak. Iya. Jadi nanti kita bisa nih Pak bersama-sama belajar, mereview kembali pembelajaran tentang kompetensi sosial emosional tadi. Terus kira-kira nih Pak, apa saja nih Pak yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar? Mungkin saya akan mencoba Bu mengajak rekan guru untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar bersama gitu. Oke. Bu. Bagus ya Pak ya. Nah dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bapak gambarkan kembali komitmen apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak pula kepada semangat belajar peserta didik. Yang saya akan lakukan, yang pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu Bu. Yang kedua mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas, dan saya ingin mengajak rekan-rekan guru untuk belajar bersama tentang pembelajaran KSE tersebut Bu. Nah, bagus sekali Bapak ya. Semangat Pak, saya yakin Bapak pasti bisa. Bapak pasti bisa lebih semangat gitu ya Pak demi anak didik kita Pak. Siap Bu, terima kasih. Ibu juga semangat ya Bu. Oke, sama-sama Bapak. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Pak.